Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, agak lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله عز وجل في كتاب العزيز watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan. Fa inna khairaz zad, ketahuilah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan talabul ilm yang kita lakukan di siang hari ini terhitung sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini agak anget-anget dikit emang ya Mas Nopan. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan di zaman permulaan Islam, Nabi SAW dengan para sahabat ini belajar agamanya sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Arqam. Udah rumahnya kecil, sempit, nggak ada kipas ya, ibarat di tengah gurun pasir. Itu para sahabat semangat jamaah, karena mengharapkan apa? Pahala dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau yang al-jaza'u min jinsil amal istilahnya, bahwasannya al-jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, min jinsil amal, tergantung dari berat dan letihnya usaha. Ibaratnya kalau mesinnya dingin, enak, pahalanya malah dikit. Nah, iya, pahalanya dikit. Tapi kalau mesinnya panas, kemudian kita masih betah mempertahankan untuk duduk, Masya Allah, ini pahalanya lebih banyak. Sebagaimana orang yang sholatnya dekat masjid dengan yang jauh dari masjid, berbeda pahalanya ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasannya pahala dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan beratnya amalan tersebut. Jadi insya Allah siap ya pengajian sampai selesai. Kalau mulai keringetan ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tanggal 26 Dzulqa'dah, jamaah maka Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 14 atau 15 hari lagi kita akan memasuki yaitu Yaumun Nahri, yaitu bulannya berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal, yang thayyiban, yang barokah, sehingga kita bisa berkurban ya di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana mendapatkan ini yaitu tentang tafsir ya. Tafsir Al-Qur'an, kita mulai dari juz amma. Kalau surat dimulai dari An-Naba, insya Allah pada bubar, karena nggak pada yang hafal. Hafal 1-2 orang ya, An-Naba 40 ayat, panjang pula ya. Jadi kita mulai dari surat yang terpendek atau yang terakhir. Yaitu surat apa yang terakhir, Pak? Surat apa? An-Nas. An-Nas artinya apa? An-Nas, manusia. Al-Falaq, mulai pada nggak tahu. Al-Falaq, waktu pagi atau waktu subuh, betul. Al-Ikhlas artinya Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad itu kan Al-Ikhlas. Artinya apa? Oh, bukan.
Bukan ikhlas. Jadi al-ikhlas itu satu-satunya surat yang namanya al-ikhlas, tapi lafaz al-ikhlas nggak ada. Antum baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, mana al-ikhlasnya nggak ada. Kalau qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Qul a'udzu birabbin nas, an-nas. Al-lahab tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, itu al-lahab. Al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi al-ikhlas nggak ada. Karena al-ikhlas itu artinya surat yang murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah. Ini kadang kita artinya aja belum tahu gitu ya. Makanya kita pelajari tafsirnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tafsir, ta'lim wa ta'wil Al-Qur'an. Jadi Nabi SAW mempunyai seorang sahabat yang sangat muda, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini, beliau ini adalah sepupu Rasulullah. Jadi anak dari Abdul Muttalib itu ada Abdullah, ada Abbas, Al-Hamzah, ya Abu Talib. 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Sofiyah. Itu semuanya paman bibiknya Rasulullah. Terus Al-Abbas ini punya anak Abdullah ibnu Abbas. Sedangkan ayahnya Rasul Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini Rasulullah doakan di waktu masih belia. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan kefakihan, kefahaman kepada Abdullah bin Abbas fid din, dalam bab agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas ta'wilul ayat, yaitu faham tentang fikih dan agama. Yang kedua, faham tentang Al-Quran dan tafsir. Ini pentingnya tafsir jamaah. Pentingnya tafsir. Tafsir ini jamaah, sekali lagi sebelum masuk ke Anas, terbagi menjadi 2. Yang pertama tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir bil ra'i. Tafsir yang paling baik adalah bil ma'thur, itu yang paling utama, pokok dia. Tafsir bil ma'thur ini tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini tafsir yang pertama. Contoh tafsirul Quran bil Quran, ada yang bisa tahu? Contoh Al-Quran ditafsirin sama Quran, ada yang tahu? Yang paling ringan aja, contohnya Al-Qari'ah. Ini tafsirul Quran bil Quran. Allah berfirman, Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahu nggak kalian apa itu Al-Qari'ah? Kemudian Allah tafsirkan lagi dengan Al-Quran. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabathuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini namanya tafsir Quran dengan Al-Quran. Bisa paham? Ini tafsir Quran dengan Al-Quran. Contoh lain, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, kadzabat Thamud wa 'Adun bil Qari'ah. Ini artinya tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran diterangkan oleh Al-Quran. Yang kedua, tafsirul Quran biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsir yang paling banyak itu adalah tafsir Al-Quran, yang menafsirkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling banyak ya. Jadi ada ayat kemudian diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang paling banyak. Yang ketiga, tafsir birra'i adalah tafsirul Quran biqauli sahabah, yaitu tafsirnya Al-Quran sesuai penafsiran para sahabat. Ini tafsir yang muktamad, artinya tafsir yang wajib kita ikuti. Yaitu yang pertama tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran biqauli Rasul, dengan ucapan Rasul. Yang ketiga tafsirul Quran biqauli as-sahabah. Nah, bisa dipahami? Yang kedua, tafsirun birra'i, yaitu tafsir dengan pendapat. Ya, pendapat. Maka kalau tafsir ini ada yang mazmumah, ada yang bisa kita jadikan pegangan,
kalau dia masih seiring sejalan dengan tiga tafsir yang di atasnya. Tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bi Rasul, tafsirul Quran bi sahabat. Yang ketiga, tafsirul madmumah, tafsir yang tidak boleh ikuti, artinya tafsir yang buruk, yaitu tafsir dengan pikiran yang dia rupanya bertentangan dengan Al-Quran. Ini maka tidak boleh dipakai. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Man fassara Al-Qur'an, barang siapa seseorang yang menjelaskan Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan pikirannya sendiri. Ini baca Quran nih, antum menafsirkan sendiri. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang ini telah menyiapkan kursinya sendiri di api neraka. Karena banyak ini orang-orang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran sendiri. Ini berbahaya. Apalagi di zaman sekarang. Ini banyak-banyak orang-orang yang punya penyakit sipilis, sekuler, plural, liberal. Ini mulai ini menafsirkan Al-Quran sesuai kehendak masing-masing. Maka ancamannya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat dan hawa nafsunya, orang ini termasuk menyiapkan kursinya sendiri di api neraka. Nah, ini jemaah, nggak boleh. Jadi kalau antum ditanya ini maksudnya apa, antum jangan jawab sampai antum tahu ini dari Quran, jawabannya dengan Quran. Bagaimana dengan ucapan Nabi? Bagaimana dengan ucapan para sahabat? Yang mamdudah lagi perkataan tabi'in, atba'ut tabi'in, imam yang 4. Nah itu. Selainnya di ra'yi yang lain itu bisa baik, bisa buruk. Nggak bisa dijadikan i'tiqad atau sandaran. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Jadi tafsir dibagi menjadi berapa, Pak? Dua. Ini mulai ngantuk ini. Setannya ngipasin, tidur-tidur. Jadi tafsir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama tafsir bil ma'thur. Ma'thur itu artinya bersumber yang kuat, yaitu tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bi qauli sahabah, ya. Yang ketiga tafsirul Quran bi qauli Rasul. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran dengan perkataan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang kedua tafsir bir ra'yi atau ad-dirayah, yaitu tafsir dengan pemikiran secara sains begini dan lain sebagainya. Ini boleh kalau dia tetap seiring sejalan dengan 3 tafsir di atas. Yang kedua, hukumnya haram diikuti dan mazmumah ketika bertentangan dengan tafsir di atas. Misalnya ada seseorang menafsirkan zaman sekarang, misalnya jilbab tidak wajib, misalnya. Karena jilbab ini adat jahiliyah, adatnya orang Arab. Sekarang dulu untuk melindungi wanita, sekarang wanita nggak pakai jilbab aman. Kalau zaman dulu nggak pakai jilbab disakiti, ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah aman, jadi jilbab tidak wajib. Ini kira-kira tafsir yang mana? Kalau ada orang yang ngomong kayak gini, tafsirul Quran bil Quran bukan? Tafsirul Quran bi qauli Rasul bukan? Tafsirul Quran bi qauli sahabah bukan? Tafsirul Quran bi ra'yih. Inilah tafsir Quran dengan pendapat pribadi. Maka kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan ucapan Rasul, bertentangan dengan perbuatan sahabat, langsung tertolak. Bisa dipahami? Karena mulai banyak ini yang kayak gini. Nggak apa-apa nggak berhijab, yang penting yang dihijabi hatinya. Wah, ini repot juga kalau kayak gini. Nggak apa-apa nggak berhijab, yang penting akhlaknya baik. Lah akhlak ke Allahnya mana? Hijab itu kan perintah Allah. Berarti nggak punya akhlak dengan Allah, jemaah. Bisa. Nih contoh. Yang pertama, misalnya orang mengatakan jilbab tidak wajib, bertentangan dengan Al-Quran langsung. Misalnya Al-Ahzab 59, kullil mu'minin ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika yudnina 'alaihinna min jalabibihin.
Ini bertentangan dengan Al-Quran, Al-Ahzab, surah ketiga-tiga ayat 59. Katakan wahai para nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, agar memanjangkan jalabibihin. Jadi jilbab itu dari kata ini. Memanjangkan jilbab-jilbabnya. Bertentangan? Bertentangan. Kemudian dengan perkataan Nabi SAW. Ada seorang yang buta, namanya Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di dalam rumah Nabi SAW ada Maimunah, istri Nabi SAW. Kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, yang datang orangnya buta. Kemudian Maimunah buka pintunya, dibuka pintunya. Kemudian masuk tanpa berhijab. Karena yang masuk orang buta, bukan kayak antum, kayak kita ini kan nggak buta. Jadi orang buta nggak masalah lah masuk rumah gitu kan. Maka Nabi SAW keluar. Kemudian melihat, loh, kok nggak pada berhijab kalian, wahai istriku? Ya Rasulullah, tamu kita kan buta. Dia nggak melihat kita, jadi nggak masalah kita nggak menutup aurat rambut dan lain sebagainya. Dan ini di rumah kita ya Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yubsiranikuma. Benar, Abdullah bin Maktum nggak bisa melihat kalian. Afala tubsiranihi, kalau kalian berdua bisa melihat orang yang buta itu? Iya ya Rasulullah, kita bisa melihat dia. Fahtajabah, wajib berhijab. Nah, jadi bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbuatan sahabat. Jadi salah satu anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu namanya Asma binti Abi Bakar, itu adiknya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah punya adik perempuan namanya Asma. Asma ini baligh. Ditanya oleh Rasul, wahai Asma, engkau sudah baligh? Naam ya Rasul, ana udah baligh. Maka Rasul bersabda, kullu jasadil mar'ah aurat. Semua anggota tubuh wanita aurat. Illa hadza wa hadaini. Kecuali dua telapak tangan. Fa akhadha hijaban. Kemudian Asma ini mendengar ucapan Rasul, lari. Terus ngambil gordeng rumah. Jadi bukan jilbab zaman dulu. Penutup pintu. Oke, gitu. Ini perbuatan sahabat. Kalau tafsir birra'i bertentangan dengan satu wajah dari tiga ini, langsung batal hukumnya. Langsung apa? Hukum tafsir itu langsung batal. Hukumnya tidak boleh dipakai sama sekali. Itu contoh Pak ya. Bisa dipahami Pak sampai sini? Nah, ini contohnya jamaah. Yang akan kita bahas yaitu surat yang kita insya Allah kayak merem aja hafal ya. Yaitu surat apa Pak? An-Nas. An-Nas apa tadi artinya? Manusia. Allah Ta'ala berfirman yang kita hafal hayatnya bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabbin nas. Bareng-bareng. Qul a'udzu birabbin nas. Coba nanya sama sampean Mas. Nah, yang ganteng ini kayaknya. Antum coba baca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini tahsinnya semua harus perbaiki, nanti ada kajian tahsin lagi. Ya, pertanyaannya, jenengan qul a'u pakai qaf atau qul a'u pakai kaf? Pakai qaf. Nah, yang pakai jangan dibuka dulu. Yang pakai qaf kira-kira siapa? Angkat tangan. Yang pakai qaf. Wow, semuanya. Ana enggak lah. Yang pakai kaf angkat tangan. Ana, ente ragu-ragu dia. Ente pakai apa ente? Kaf atau kaf? Oh, belum tentu yang banyak itu benar loh. Harus punya prinsip. Al-Qur'an itu dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an itu enggak boleh ragu. Pakai kaf atau kaf? Yang pakai kaf angkat tangan. Ana sendiri. Yang pakai kaf? Antum pakai apa Mas? Bingung beliau. Puluhan tahun ngapal ini pakai qaf atau kaf? Antum pakai apa? Qaf. Antum? Masya Allah habis buka.
Panjenengan kof. Betul, pakai kof. Ya, pakai kof jamaah. Jadi kul. Jadi kof itu di khulqum, tenggorokan. Jangan sampai di kaf. Mohon maaf nih, apel, sama nggak Pak? Sama atau enggak? Kul, sama tidak? Kul, makanlah. Kul, pakai kof. Kul, katakanlah. Ini ya bedanya. Apel, ya kalau ada kegiatan apel malam, apel, buah-buah. Itu berbeda. Semua kayak gitu Al-Quran. Makanya ketika Allah Ta'ala berfirman Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Antum nggak boleh ragu. Antum ini pakai kaf atau kof? Kof. Setuju ya? Pakai kof. Kita ulangi lagi. Qul a'udzu birabbil nas. Bareng-bareng. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Pertanyaan kedua. Ma-nya panjang atau pendek? Malikin nas atau Malikin nas. Yang ma-nya panjang angkat tangan. Malikin nas. 1, 2, 3, 4. Mohon maaf nih sebelum tafsir ini. Karena harus benar dulu nih. Yang kedua, ma-nya pendek, angkat tangan. Wah, kok banyakan yang pendek ini? Masya Allah. Padahal yang benar adalah yang pendek. Yang pendek jamaah. Hati-hati. Ini puluhan tahun ngapal. Ini belum Al-Baqarah dicek ini, baru yang 6 ayat. Jadi yang benar, karena kebanyakan manusia, mohon maaf nih, dia terbayang dengan surat Al-Fatihah ayat kelima. Maliki yaumiddin. Jadi di sini disamain. Malikin nas. Oh salah. Hati-hati jemaah. Ini pentingnya. Jadi kalau malikun artinya raja. Malikun artinya kalau ma-nya panjang pemilik. Maliki yaumiddin pemilik hari pembalasan. Malikin nas rajanya manusia. Jadi di Anas artinya rajanya manusia. Ayat ketiga, ilahin nas. Ilahin nas. Ini insya Allah aman semua. Min syarril waswasil khannas. Jadi harus jelas syar, shinnya tebal. Syarri, syarri. Kalau sirrun itu pakai sin, rahasia. Syarrun, keburukan. Rahasia dan keburukan beda tidak? Kalau sin artinya rahasia. Sirrun, sirron wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sarir, sarir itu apa Pak? Ranjang. Makanya urusan ranjang ini rahasia, nggak boleh cerita. Walaupun sudah berpisah dengan suami istri, nggak boleh ngomong. Wah ini dulu 6 ronde, nggak boleh. Nggak boleh coba. Sarir artinya apa? Rahasia. Kalau syarrun, keburukan. Min syarrin, shinnya harus tebal. Min syarri, bareng-bareng. Min syarri. Waswasil. Waswasil. Khannas. Khannas. Nah ini pentingnya shin dan sin. Misalnya orang Sunda ayah hidung, ayah hidung. Ah, itu beda. Iya Pak? Yang orang Sunda? Ayah istilah hidung, hidung. Baik dan hitam. Masya Allah. Bedanya jauh. Iya. Bahasa Jawa juga ada. Loro, loro. Beda lagi. Repot ini memang. Istri aneh. Ini berapa nih, Mi? Loro. Oh bukan, ini loro. Loro. Susah. Orang ahlu Sunda wal jamaah istri kebetulan orang Tasik ini. Susah dia. Mana sih yang loro Bi? Dari dulu udah 14 tahun nikah belum. Susah. Jadi shinnya harus tebal. Syarri. Kita ulangi. Syarri. Syarri. Min syarri. Min syarri.
Al-waswasi. Al-waswasi. Al-khannas. Al-khannas. Jadi jelas kho. Alladzi yuwaswisu. Lanjut. Alladzi yuwaswisu Fi sudurin nas. fi sudurin nas. Baik. Minal jinnati Minal jinnati wan nas. wan nas. Jadi, mohon maaf nih ya, kalau di surat An-Nas itu banyak orang, kalau kita tes pertama tahsin, itu kebanyakan membaca Malikin Nas ini panjang. Banyak banget. Malikin Nas. Jadi mas sampean nggih sami? Mas, sampean nggih panjang nggih? Iya. Udah berapa tahun antum panjang? Astagfirullahaladzim. Makanya penting ya belajar tahsin tapi ada tafsirnya. Berbeda makna. Ini kesalahan paling banyak ini maknanya panjang. Ya, sedikit lagi ngulang sedikit Al-Falaq karena ini dua pasang ini An-Nas dan Al-Falaq. Kalau di Al-Falaq itu ada yang sering salah juga. Jangan buka Quran dulu, coba ghasikin. Coba bareng-bareng. Ghasikin. Ghasikin Ghasikin. atau ghasiqin. Ghasikin. Nah, aduh pada mikir nih kan. Yang pakai ghasiqin, pakai qaf angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pakai ghasikin pakai kaf, berapa orang? Oh, 1, 2, 3. Ente berapa? Nah, yang benar kira-kira mana? Kaf nih Pak ya. Yang benar qaf. Ghasiqin, ghasiqin, ghasiqin. Makanya ada istilah orang, kenapa anak kita ketika sakit kita ruqyah dengan al-mu'awwidhatan, An-Nas dan Al-Falaq nggak sembuh. Karena jinnya ngomong, ente belajar tahsin dulu. Gitu gimana? Ayo, sorry ada. Kenapa jinnya? Ini kita baca Qur'annya belum benar. Jangankan mau ngusir jin dengan surat yang kita baca. Jinnya malah ente salah ente. Ini cuma. Ini cuma. Perbaiki. Ya. Tapi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala itu ya yang harus kita perbaiki. Yang pertama kita membahas tentang ayat pertama jemaah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang keutamaan An-Nas. Nabi alaihi salatu wasallam ini bagusnya An-Nas jemaah maka Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam di berbagai hadis beliau mengatakan bahwasannya innahuma mu'awwidhatan. Sesungguhnya An-Nas dan Al-Falaq. Makanya ucapan pertama qul a'udzu, aku berlindung dzubi rabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Jadi ini mu'awwidhatan, minta perlindungan kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda innahuma mu'awwidhatan falyata'awadz bihima. Jadi sesungguhnya An-Nas dan Al-Falaq ini doa perlindungan, minta perlindungan kepada Allah. Minal jinnati, dari jin dan juga manusia. Karena jin ini bisa menyakiti kita. Manusia juga bisa menyakiti kita. Dua-duanya bisa. Maka beristi'adzah dengan dua surat ini. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika ada seorang sahabat, seorang sahabat ini ludhidha, disengat oleh kalajengking, Nabi alaihi salatu wasallam membacakan surat apa? Al-Fatihah dan An-Nas, Al-Falaq. Kemudian nafakh, kemudian Rasulullah meniupkan di dalam air, kemudian diminumkan dan dioleskan. Jadi mu'awwidhatan, dua perlindungan. Begitu juga kita mau tidur. Jadi salah satu adab sebelum tidur yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, sebelum kita tidur itu membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq 3 kali. Caranya gimana? Kita bersihkan tangan, kemudian
kita meniup, kemudian baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian disoreserkan ke semua anggota tubuh kita sampai kaki. Dilakukan sebanyak 3 kali sebelum tidur. Sebelum apa, Pak? Tidur. Sudah ada yang pernah praktek? Sudah ada belum, jemaah? Karena ketika tidur apa saja bisa menimpa kita. Karena memang tidur itu al-khul maut. Tidur itu temannya mati. Ya. Bahkan banyak orang yang bangun tidur, mohon maaf, banyak orang yang bangun tidur tiba-tiba stroke, gak bisa bangun, mati separuh, atau penyakit apa, banyak jemaah. Ini karena dia tidak meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ucapan a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, yaitu Rabbnya manusia. Jadi minta aja perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika Hasan dan Husain sakit, Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Kemudian baca An-Nas Al-Falaq. Ya. Jadi anak kita atau diri kita atau istri kita ketika sakit, bacakan sholat ini. Bacakan sholat ini. Di air minum yang mau diminumnya. Ya. Ini jemaah kehebatan mu'awwidatan. Ini jemaah. Kemudian jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama udah paham, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah bahwasanya aku hanya berlindung kepada Rabbnya manusia, Allah Ta'ala. Kufur seseorang yang berlindung kepada selain Allah. Contoh, antum punya proyek nih, WBP ini, bangun tol Bocimi dan sebagainya, menemukan jurang dan sebagainya, kemudian meminta izin kepada apa ini, Mbah Bangun Rekso, penunggu situ, izin Pak Mbah mau bangun jembatan, syirik. Na'udzubillah, syirik jemaah. Karena kita hanya berlindung kepada Allah. Bagaimana kalau proyek itu susah jemaah? Jadi di hadis Nabi SAW bahwasanya jin ini ketika antum takut, yakbur, dia semakin besar, semakin sombong. Antum kasih kepala ayam, besok minta kepala sapi. Itu jin itu. Misalnya nelayan-nelayan ini Pak, benar, nelayan yang biasanya dia melempar kepala sapi, kepala kerbau, terus tahun depan enggak, syaitannya menguji. Ada nelayan yang satu kapal hilang atau tenggelam terbalik, dia punya kekuatan itu agar orang percaya, akhirnya minta pertolongan berlindung kepada selain Allah, maka hukumnya jadi musyrik. Bahkan di zaman Nabi, diceritakan Nabi alaihi salatu wasallam, dakhalal jannata bidubabin wa dakhalan nar bidubab. Ada seseorang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Maka sahabat kaget, bagaimana itu ya Rasulullah? Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Maka diceritakan oleh Nabi SAW, ada seseorang laki-laki memasuki suatu ghabah, hutan yang angker. Kemudian penghuninya, jinnya itu minta kepada orang yang masuk, idbah walau bidubab. Wahai yang mau masuk hutan, syarat masuk hutan pengen selamat, kurban. Maka orang ini mengatakan, enggak, anda enggak punya yang anda kurbankan. Idbah walau bidubab. Berkurbanlah walau dengan lalat. Maka orang pertama ini dapat lalat, dipotong kepalanya, masuk hutan. Ya. Orang ini musyrik dan masuk neraka. Kemudian orang yang kedua mau masuk hutan juga. Kemudian ditanya, sembelih walaupun dengan seekor lalat. Orang ini nggak mau. Kan kita ngucapin di setiap sholat kita misalnya, yang takbiratul ihramnya pakai ini, doa ini, inna salati wa nusuki. Al-An'am ayat 162.
katakanlah salatku dan kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah. Jinnya marah, dibunuh orang itu dan masuk surga. Bisa dipahami? Jadi jin itu bisa menyakiti manusia. Jadi yang diproyek-proyek itu benar. Gimana biar ini akhirnya melakukan ritual dan lain sebagainya, mohon maaf. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku hanya berlindung kepada Rabb-nya manusia, yaitu Allah. Nggak boleh ke yang lain. Cuma. Bisa dipahami? Yaitu tauhid. Makanya pentingnya Anas itu. Jadi kalau kita mengatakan qul a'udzu birabbin nas, ana hanya berlindung kepada Allah, jangan datang ke dukun. Karena itu berlindung kepada selain Allah. Minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz paranormal, Ustaz. Itu sebenarnya dukun, itu hanya istilah baru. Dukun itu sama aja, Jemaah. Nggak boleh. Paranormal itu juga dukun. Datengin saja nggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau percaya, kufur dengan Al-Quran. Ustaz, anak nggak baca, nggak datang ke dukun, nggak paranormal, baca zodiak sama aja. Orang zaman tahun 80-an, 70-an itu kalau beli majalah, yang pertama dicari apa, Pak? Zodiak. Itu salah satu apa? Kesyirikan, jamaah. Katakanlah, qul a'udzu birabbin nas. Aku hanya berlindung kepada Allah, Rabb-nya manusia. Ayat kedua kita baca Malikin nas. Ma-nya pendek. Pemilik manusia, rajanya manusia itu Allah Azza wa Jal. Ya. Tidak ada yang berhak inhina. Mohon maaf nih. Tidak boleh ada yang kita sujud hanya kepada Allah. Tidak boleh, jangan. Mau dia raja, mau dia apapun. Jadi di zaman Nabi SAW ada namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini Nasrani sebelumnya, jamaah. Nasrani. Kemudian masuk Islam. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Nabi SAW, nanti Rasul membaca surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu. Sesungguhnya orang-orang Nasrani, orang Yahudi, ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka wa ruhbanan, dan juga rahib-rahib. Kalau Yahudi rahib. Min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim bertanya, ya Rasulullah, ayat ini gimana? Kita nggak pernah menyembah mereka. Maka Nabi SAW bersabda, antarka'u alaihim. Bukankah kalau rahib kalian lewat, kalian ruko? Ruko itu kalau rahibnya lewat, ruko, Pak. Watasjud, dan sebagian kalian ada yang sujud. Ini nyembah. Hukumnya haram. Kita hanya rukuk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf, orang Yahudi, orang Nasrani, mohon maaf. Ini salah satu, mereka ketika datang rahibnya itu rukuk. Inhina, nunduk kepala, ini nggak boleh, coba. Yang posisinya seperti rukuk itu haram. Apalagi sujud. Ini haram. Ya, nggak boleh. Sujud dan rukuk hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Adi bin Hatim menggambarkan bagaimana kita menyembah mereka. Kita nggak pernah menyembah mereka, ya Rasulullah. Kita nggak pernah menyembah rahib kita, nggak pernah menyembah pendeta kita. Antara kau wa tasjud. Kalian ketika mereka lewat, kalian rukuk dan sujud. Wa tuharrimu halalan, dan mereka mengharamkan yang halal, fattabi'u. Mengharamkan yang halal itu contohnya bahwasanya di agama Nasrani itu boleh nikah sebenarnya, tapi diharamkan. Maka kalian mengikuti mereka, maka itu menyembahnya. Jadi misalnya ada seorang ustadz ataupun ulama, antum ruku, antum sujud, ini haram. Itu nyembah. Atau nyembah yang lain, Al-Quran yang ngomong ini bertentangan dengan kiainya enggak nih, halal. Kemudian antum ngikutin kiai, itu juga nyembah hukumnya. Mohon maaf nih, misalnya jilbab wajib, kata kiai enggak wajib. Terus antum, aneh ngikut kiai deh, enggak wajib. Itu hukumnya menyembah.
Nah, boleh juga. Coba. Jadi apa kata ustadz kita, apa kiai kita yang sesuai Al-Quran dan hadis Nabi baru kita ikuti. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kemudian kita ikuti mereka, maka itu hukumnya menyembah mereka tanpa sadar. Maka Adi bin Hatim, oh kayak gitu maksudnya menyembah mereka itu. Ya, ini jemaah. Lanjut ayat keberapa? Keempat, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas al-khannas, syaitan yang bersembunyi di hati. Jadi di setiap hati kita itu ada syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan hal yang buruk. Terus Pak, ini sholat berjamaah. Hari Kamis pengajian, syaitan ada berbisik. Mending ke Starbucks, gitu. Mending ke HI, gitu. Mending nonton YouTube dari pengajian. Jadi dua, selalu berbisik di hati kita. Makanya kita berdoa kepada Allah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, dan yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku agar selalu lurus dan mengikuti agamamu. Ayat yang kelima, yuwaswisu fi sudurin nas, selalu berbisik di hati manusia. 14 hari lagi kita kurban atau beli handphone. Terus kurban atau nyicil mobil. Kurban atau jalan-jalan. Terus ini Pak, umroh atau ke Bali. Haji atau beli rumah. Terus jemaah. Yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membisiki dari manusia. Yang repot, syaitan itu minal jinnati wan nas. Yang berbisik keburukan itu ada dua jin, ada dua makhluk, yaitu jin wan nas. Jin dan juga manusia. Kalau yang dari jin ini lebih gampang. Dengan antum ucapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan yang ada di dalam hati melemah. Yang repot, setan dari manusia. Kita udah niat, siang ini anu mau taklim ke musola al-barakah. Bismillah, turun. Sampai tempat wudhu. Bro, makan dulu bro, ngerokok di luar. Aduh, ngikut dah. Ini yang lebih berat jemaah. Makanya cari teman-teman yang saleh. Teman-teman yang taat. Yang punya satu visi dan misi untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam diri kita ada syaitan berbagai jenis. Ada yang wahlan, itu yang ganggu kita dalam sesuci kita. Ada khandab itu yang mengganggu ketika ibadah, baik salat, baca Quran, berbisik, baca Quran capek, mending nonton YouTube, salat, diwaswas, dan lain sebagainya. Coba. Nah ini, semoga kita membaca An-Nas ini dibaca coba sesering mungkin. Zikir pagi dan petang itu juga baca An-Nas. Sebelum tidur baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian ditiupkan, kemudian diosarkan ke seluruh anggota tubuh kita. Anak kita sakit, istri kita ada masalah, ya. Baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, kemudian ditiupkan ke air yang kita mau berikan ke istri kita atau yang kita minum sendiri ketika kita sakit. Coba. Ini ya keutamaan dari An-Nas dan Al-Falaq. InsyaAllah ta'ala di pekan selanjutnya yaitu surah Al-Falaq. Taib. Ini ya, ada pertanyaan sampai sini teman-teman. Tafadhol antum. Nama antum siapa? Mas? Hah? Umar. Masya Allah. Umar bin Khattab. Kalau kan tadi bilang bahwa Anda anggota tubuh ke muka, kemudian anggota tubuh mas tata' Nabi SAW semampunya, kalau bisa semua. dalam hati kemudian dalam posisi mana kayak ibarat sekali tidur apa Barakallahu fikum jami'ah. Jadi sekali lagi, apakah membaca An-Nas Al-Falaq, membaca Al-Quran, berzikir, sholat, itu cukup dengan hati atau juga harus dengan lisan? Maksudnya gitu bukan? Tayyib. Pertanyaannya,
yaitu dengan hati dan lisan. Hati dan lisan. Karena Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a. Qara'a itu berarti ada suara. Antum qara'a, diem aja. Ini nggak qara'a nih. Baca Al-Quran, Anas ini baca Al-Baqarah gini doang. Batin. Di batin doang. Ini tidak terhitung membaca. Salat, Allahu Akbar, diem. Kalau sholatnya berjamaah zuhur dan maghrib, isya, subuh, fatihahnya antum diem, oke lah. Tapi kalau rakaat ketiga, keempat antum diem, nggak sah. Kenapa? Karena fatihah itu man lam yakro. Barang Nabi SAW bersabda, man lam yakro. Barang siapa yang tidak membaca. Membaca itu harus dengan lisan. Di Fatihatil Kitab, dengan pembukanya Alkitab yaitu Fatihah fala sholatalah, maka sholatnya nggak sah. Nggak sah jemaah. Ada orang yang sholatnya diem aja, rukuk diem aja, sujud diem aja, salam juga diem, diem aja terus. Ini sholatnya nggak sah jemaah. Kecuali Fatihah doang, itu antum boleh apa? Nggak baca ketika rakaat pertama, kedua, ketika antum jadi makmum, itu pun sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Adapun zuhur, asar, ini wajib dibaca. Karena ada orang yang diem aja, imam ruku aja, itidal, salam, nggak bunyi. Nah, ini harus dengan tiga. Sholat itu mencakup tiga. Al-qaulu bisil lisan, lisan ngomong, wal jinan, hati juga tahu maknanya. Kemudian wal amalu bil arkan, dan juga mengerjakan dengan anggota tubuh. Karena ada orang nggak usah sholat lah, ingat aja sambil duduk, ini terhitung sholat. Subhanallah. Rasulullah saja mau meninggal itu diangkat oleh para sahabat untuk sholat. Artinya Rasulullah tetap sholat. Itu sekelas Nabi. Karena ada orang yang sholatnya cukup dengan ingat sing penting iling. Wah, ini bahaya jemaah. Ana zikir, diem aja. Memang Allah tahu apa yang di hati jemaah. Surat Qaf ayat 16, surat ke-50. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu apa yang diterbersit. Tapi syariat memerintahkan kita zikir itu dengan lisan, tapi nggak boleh keras. Nggak boleh apa, Pak? Keras. Nah, coba buka surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf. Ayat 204 atau 205. Jadi zikir nggak boleh keras, tapi harus tetap kita bunyikan. Harus tetap kita bunyikan. Ketemu surat Al-A'raf, surat ke-27, surat ke-7, ayat terakhir. Wah, itu lama banget. Nah, harusnya bukannya Al-Anfal karena langsung cepet. Terakhir ayat 204 atau 205. Coba 204 apa? 205-nya biar cepat. Nah, ini ayatnya wadhkur rabbaka. Dan berzikirlah, ini dalil harus zikir itu harus berbunyi. Wadhkur rabbaka, dan berzikirlah, ingatlah kepada Rabbmu Allah, terus fi nafsika, dalam hatimu, terus dengan rendah hati, terus dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi anjuran zikir itu nggak boleh keras. Terus pada waktu pagi dan petang. Makanya ada zikir pagi petang yang paling utama jangan kita tinggalkan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsik, ingatlah Rabbmu dalam hatimu, tadarruan, dengan merasa rendah, wa khifatan, dan merasa takut kepada Allah, dunal jahr, tidak boleh mengeraskan suara. Mohon maaf, zikir itu tetap bunyi tapi nggak boleh keras. Coba kalau di Masjid Nabawi, zikirnya la ilaha illallah, rame Pak. Masjidil Haram. Ini semuanya ngerti, pelan. Ya ini ya, zikir tetap dilafazkan, namun tidak boleh keras. Dan kalau diem, boleh nggak zikir sambil? Boleh.
tapi nggak mendapatkan pahala lisan. Tapi kalau sholat harus, karena hukumnya wajib sholat, nggak sah nanti. Kalau zikir kan amalan sunnah, ya antum diem juga boleh. Baca Quran tetap dengan lisan dan dengan hati, nggak dengan hati doang. Karena Nabi SAW ditanya, Iqra'il Quran ma'ana biqari'. Wahai Muhammad, baca Al-Quran. Ini Jibril memerintahkan ayat pertama, Iqra' bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasul menjawab, ma'ana biqari'. Mohon maaf Jibril, ana nggak bisa baca. Jadi pakailah lafaz. Zikir baca Quran juga pakai suara. Bisa dipahami? Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Satu lagi. Boleh, Pak? Satu lagi. Satu lagi terakhir ya. Monggo. Waalaikumsalam. Heeh. Salat. Baik, bismillah ya. Ruko. Baik. Yang pertama beliau bertanya yaitu bagaimana hukum talafut melafatkan niat. Jadi niat itu memang pertama innamal a'malu binniyat, amalan kita itu harus ada niatnya. Dan niat itu yaitu di hati. Namun ada beberapa yang harus dijaharkan. Contohnya haji umroh ini harus bunyi. Labbaik Allahumma umratan. Saya niat untuk melaksanakan umroh. Labbaik Allahumma hajjan. Aku menerima panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Ini harus dilafatkan. Nikah juga harus niatkan. Qabiltu nikaha bimahari madhkur. Saya terima nikahnya putri bapak dengan madhar yang disebutkan. Ini harus. Jadi ada niat yang wajib dijaharkan. Ada yang cukup dalam hati. Cukup dalam hati. Adapun umroh, haji, nikah, ini harus bunyi. Harus bunyi niat nikah. Ya. Adapun sholat, puasa, ini sepengetahuannya Rasulullah tidak mengajarkan dengan lafaz. Tidak mengajarkan dengan lafaz. Misalnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin makmuman atau imaman fardhu lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. Secara ajaran Rasul itu memang tidak pakai lafaz. Tidak dilafazkan, gitu ya. Tidak dilafazkan. Namun ketika dalam kondisi tertentu, misalnya was-was, ini sebagian ulama membolehkan was-was itu kita lagi rumit dan lain sebagainya, terus nggak kondusif, itu ada sebagian ulama membolehkan. Namun yang lebih afdal, yang lebih baik, ya apa yang diajarkan Rasul kita ikuti, yang nggak diajarkan Rasul masih ya harus kita lebih milih yang diajarkan Rasul. Karena ajaran Rasul udah banyak. Terus apalagi tadi Allah ada miswak. Terus melepaskan anas sebelum sholat. Sebenarnya baca anas, baca al-falaq, al-ikhlas ini luar biasa pahalanya. Tafadhol. Namun kalau diikutkan dengan ritual yang sudah ada dari Nabi SAW, ya sebaiknya kita tidak. Karena Rasulullah ketika mau sholat dia cukup niat dalam hati, kemudian Allah Akbar. Kemudian bagaimana nanti ditambah-tambahin sebelum azan baca lagi. Nanti sebelum makan, Ustaz ini baca Al-Fatihah boleh? Boleh, fadhol. Al-Fatihah luar biasa, Anas luar biasa. Ya, tapi jangan terus jadi rutinitas. Anda mau baca Anas sebelum sholat, ya fadhol. Al-Baqarah juga boleh. Boleh. Tapi kalau terus-terusan seolah-olah menjadi suatu ibadah yang saling berkaitan antara sholat dan bacaan itu yang nggak boleh. Karena sholat itu sholli kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi Rasulullah sholat kan udah disebutkan di berbagai hadis bagaimana sholat Nabi SAW, dan tidak ada amalan yang paling lengkap tuntunannya melebihi sholat.
Makanya ada kitab Akhtaul Musallin, kesalahan-kesalahan sholat. Itu ada kitab tebel segini. Itu sekitar 160-an kesalahan sholat. Ya. Salah satunya adalah yang antum sampaikan, Allah alam, baca apa wirid tertentu sebelum sholat. Allah alam bisawab. Ya. Yang terakhir, kegiatan ruku ataupun sujud ya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Lau amartu ahadan antas juda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha." Kalaulah aku dibolehkan Allah untuk seseorang sujud kepada orang lain, pasti aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Namun sujud ini dilarang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah, nggak boleh jemaah. Allahu Akbar. Itu menghinakan. Muslim itu nggak hina. Muslim itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jemaah. Makanya suatu hari Nabi SAW sedang mendatangi majelis para sahabat. Sahabat lagi duduk. Maka Rasulullah datang. Kemudian sahabat pada berdiri. Pada apa? Berdiri. Maka Nabi SAW, ijlisu, duduklah kalian. Rasul nggak mau digituin. Sahabat duduk, Rasulullah datang, kemudian sahabat para berdiri menghormati Rasulullah SAW. Maka Rasulullah, duduk aja kalian. Duduk aja kalian. Artinya, ini Rasul nggak mau dimuliakan. Kemudian ada orang-orang yang pengen dimuliakan, kan aneh malah. Kalau benar-benar ngikuti Rasulullah, ya Rasulullah, nggak usahlah duduk aja. Gak usah ruko, gak usah sujud mana, sujud kepada Allah, ruko sholat kepada Allah, itu seharusnya jemaah. Nah ini jemaah, karena kalau udah sujud kepada manusia, ruko kepada manusia ini na'udzubillah bisa dimasuki syaitan, bisa memperbudak manusia. Khawatirnya kalau dia dikasih ilmu agama, nanti akhirnya mengkultuskan orang tersebut, dan lebih ngeri lagi bisa menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Sujud dan ruku kita kepada Allah. Sungkem ya. Sungkem ini suatu tradisi yang Masya Allah, tabarakallah ya. Bagaimana dengan orang tua ya, peluk aja mereka, cium aja. Tapi kalau sampai sungkem ke kaki jangan ya. Ini na'udzubillah, gak boleh. Ini makanya sekali lagi orang-orang sebelum Islam itu menjadikan pendeta mereka, rahib mereka adalah sesembahan selain Allah. Bingung menurut Hatib. Karena kalau kalian sujud kepada mereka, rukuk pada mereka, itulah ibadah kepada makhluk. Ini nggak boleh. Jemaah, mohon maaf, ya harus disampaikan. Kayak gitu. Misalnya ada kita di Madinah, nih ada syekh-syekh kita mau rukuk, itu biasa orang Indonesia. Nggak rukuk sih, cuma gini doang gitu. Lalala. Irfa' ra'sak. Anta mu'minun. Angkat kepalamu, ente orang mulia. Udah kebiasaan sih, nggak bisa. Repot emang katanya. Jadi kita salaman aja, assalamualaikum. Kadang-kadang kan kita ada Jawa gitu. Nah, cium tangan fadhol, tapi nggak sampai rukuk ya. Posisi rukuk, nah bilang nggak boleh. Pokoknya yang rukuk ini jelas. Sujud apa lagi? Pala boleh. Tapi sebenarnya mukmin itu dianjurkan yatasofah, salaman. Itu yang paling lebih mulia. Ya, itu jemaah mulia. Terus gimana Ustadz ketemu orang Jepang? Waduh repot juga ini akhirnya. Kan kayak gitu nanti. Kan repot nanti kalau ketemu orang Jepang, kan otomatis mereka ruko. Kita gimana kalau nggak ruko? Ya udah, kita punya lakum dinukum waliyadin. Kita punya agama, mereka punya agama. Nanti ikut-ikut mereka, free child, repot lagi tambahan nggak punya keturunan. Kan repot nanti. Jadi sudah, lakum dinukum waliyadin. Kita punya agama, kalian juga punya agama. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa nahtati bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.